Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan gurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu ala syairil awqat wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Ukhuwah Islamiyah UI Universitas Indonesia Depok yang saya hormati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dengan saudaraku seiman seislam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kealfaan, kekurangan, sudah sewajibnya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang selalu menerima syukur bagi hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Beribu nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kalau kita menghitungnya kita tidak bisa mengukur, tidak bisa menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapat ridho, balasan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau berbicara mengenai puasa, mungkin dari malam pertama yang membawakan kultum di sini atau penceramah lah seperti itu mungkin. Karena kita momennya momen puasa, maka objek pembahasannya tidak lepas dari puasa. Kita hafal mungkin ya di benak kita dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari di Sahih Bukhari nomor 37 dan hadis riwayat Muslim nomor 759. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma man qama.
Orang yang berpuasa di bulan Ramadan pasti akan akan melaksanakan qiyamul lail. Salat malam nih, di antara salat tarawih. Kemudian salat sunat yang lain, salat tahajud. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata-kata imanan wa ihtisaban saya hanya mengulang saja. Yang harus kita tekankan, kita beri kalimat atau kita tandai, kita tekankan dalam diri kita imanan. Ini kalau bicara status, ini khusus orang-orang mukmin, orang mukminat. Karena orang mukmin itu adalah si pelaku, si subjek yang meyakini al-i'tiqadu, dia yakin akan kewajibannya untuk melakukan ibadah puasa. Adanya kesadaran atas kewajiban, adanya kesadaran atas keyakinan bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Dan sesuatu yang wajib, jika ditinggalkan dia akan berdosa, akan kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu ayatnya, dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi statusnya mukmin, imanan. Kemudian wahtisaban, kalau kita jadikan isim fa'il muhtasib. Muhtasib itu kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani artinya ihtisaban, muhtasib fa'ilnya tolabul thawab minallahi ta'ala. Tolabul thawab minallahi ta'ala. Apa artinya? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini muhtasib. Jadi pondasi seseorang yang sadar akan keyakinannya akan bulan puasa dan sadar akan kewajibannya akan puasa Ramadan, kata Ibnu Al-Asqalani, kata Ibnu Al-Munzir, adalah harus mukmin. Statusnya kalau dia ingin memperoleh ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muhtasib, orang yang mencari pahala. Yang namanya mencari, dia akan melakukan agar dapat pahala tersebut. Berarti dia akan melakukan puasa itu dengan dasar kesadaran akan wajibnya puasa Ramadan. Dan dia sadar bahwa itu sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melaksanakannya, dia akan memperoleh dosa. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Terus bagaimana menurut Ibnu Al-Munzir mengatakan selanjutnya bahwa pondasi ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat tarawih, sholat yang lain, membaca Al-Quran atau kita kenal dengan tadarusan, zikir, sholawat, berdoa, itu pondasinya adalah keimanan. Buat apa orang berdoa kalau dia tidak yakin doanya tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Buat apa dia membaca Al-Qur'an kalau dia tidak yakin akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Buat apa dia salat kalau dia tidak yakin kalau salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dia lakukan sia-sia. Kalau dia tidak yakin, maka di sini ihtisaban selain tadi mencari pahala dari Allah, maknanya juga adalah keikhlasan. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan demikian selanjutnya, bahwa kata-kata ihtisaban
Saya mencatat di sini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani pakai bahasa Arab, mohon maaf kalau salah. Ihtisaban ay azimah wa huwa ay yasumahu ala ma'na rubbah fi sawabihi tayyibati nafsihi bidzalika ghairu mustaskili lisyamihi wala mustatilil di ayyamihi. Ihtisaban itu tekad yang kuat, ay azimah. Jadi kalau orang berpuasa hanya karena ikut membersamai tetangga, keluarga, karena tidak enak melihat tetangga, teman, tidak tahu syarat dan rukunnya, apa yang membatalkan puasa, ini buat apa puasa? Jadi dia harus tahu dan harus mempunyai tekad yang kuat, yakni seseorang yang berpuasa atas dasar kecintaannya pada pahala yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Kalau orang yang namanya cinta, pasti dia akan mengupayakan, akan bersungguh-sungguh untuk mencintai sesuatu itu, termasuk dia cinta kepada puasanya. Artinya apa cinta di sini? Dia kesehariannya akan menjaga lisannya, tidak gibah, tidak mengata-ngatai orang, atau bahasa kitanya yang modern sekarang itu tidak membuli. Matanya tidak jelalatan, matanya digunakan untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran, telinganya diucapkan hanya untuk hal-hal kebaikan, karena dia cinta terhadap puasa tadi. Karena dia tahu kalau cintanya tidak sungguh-sungguh, Allah tidak akan membalas cintanya tersebut, karena dia tidak sungguh-sungguh dalam melakukan puasanya tadi, karena hanya bermodalkan ikut-ikutan, karena gengsi, karena malu sama tetangga. Maka dari situ ihtisaban di sini itu kecintaannya pada pahala yang terkandung di dalam puasa Ramadan, juga atas dasar kebaikan dirinya dengan tanpa merasa terbebani. Nah, di sini yang terbebani di sini. Jadi kalau kita tahu puasa itu wajib, kita jangan merasa terbebani. Usaha harus, ikhtiar harus, belajar harus. Tapi dengan adanya usaha, ikhtiar, belajar, jangan merasa dengan hal-hal tadi akan membebani puasa kita yang pada akhirnya kita tidak ikhlas. Karena ihtisaban di sini juga maknanya ikhlas. Kita riang gembira, senang dengan puasa ini, tidak merasa terbebani. Betul, setiap hari kita harus, misalkan seorang Gojek atau Grab, dia harus mencari nafkah untuk anak-anaknya sambil berpanas-panasan, hujan-hujanan. Janganlah ini membebani mereka sampai mereka tidak melaksanakan puasa Ramadan. Puasa yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia mencari nafkah tapi di siang hari dia merokok. Kelihatan kakinya di warteg-warteg sambil bergoyang dengan asiknya. Untuk apa dia ikhtiar? Untuk apa dia mencari rizki? Padahal dia tahu bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada gunanya mencari rizki hujan-hujanan dengan dalih kemudian dia batal puasa. Oh, saya mencari rizki demi anak saya nanti tidak ikut lebaran. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan merasa terbebani dengan adanya puasa ini, kemudian bekerja seharian lupa akan kewajiban sholat dan sebagainya dengan dalih tadi mencari atau bekerja. Kemudian atau puasa dan tidak merasa terlalu panjang hari-hari ini. Ada orang yang begini, ini puasa nih kayaknya siang nih lama banget, udah aus katanya, kepala pula pusing, perut sudah bunyi kerongkongan. Berarti dia sudah tidak ikhlas. Buat apa dia puasa? Mendingan dia minum di waktu itu, dia membatalkan diri daripada dia, bahasa saya itu, menggerutu dalam hatinya. Percuma.
Tidak ada nilai puasanya, hanya lapar dan haus, tapi puasanya tidak ada nilainya, maknanya, dan tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di awal pembuka tadi Allah menjadikan puasa Ramadan ini wasyarroma awqatahu ala sairil awqat, wasyarrofa, dan dia memuliakan awqatahu, waktu-waktu yang kita jalani setiap harinya, ala sairil awqat, menjadikan waktu-waktu di dalam tiap hari, mulai dari puasa pertama sampai selanjutnya. Kalau kita isi dengan aktivitas, kita memanai puasa tadi dengan hal-hal yang positif, disitulah kata Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa ini memberi keberkahan, pahala yang berlipat ganda, karena kita dapat memanai puasa tadi. Wasyarrofa, dan Allah memuliakan awqatahu, waktu-waktu puasa ini, ala sairil awqat, wa faddala ayyamahu, dan sama memuliakan ayyamahu, hari-hari puasa yang kita lalui, ala sairil ayyam. Subhanallah, yang begini nih, puasa jalan, nyari rezeki berjalan tanpa ada halangan, tanpa ada rasa kesusahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala apa? Bagi mereka yang istiqomah, bagi mereka yang menjalankan segala kewajiban dengan baik, akan memperoleh apa? Surga. Dan kalau di surat Al-Baqarah kita tahu reward apa yang akan kita peroleh ketika kita menjalankan puasa dengan iman dan wahtisaban, dengan rasa yakin dan ikhlas. La'allakum tattaqun. Inilah reward kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak gampang untuk menjadi orang yang bertakwa. Banyak halangan, rintangan yang harus kita lalui. Tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu dimudahkan rezekinya dan sebagainya. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa kita tidak mau itu? Majanan, itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melakukan hal itu. Maka dari itu ada pepatah yang sering kita dengar di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, para ulama sudah menjelaskan di dalam ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya, dalilnya sudah jelas bahwa puasa itu wajib dan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Tapi tergantung kembali lagi pada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang harus merubah. Orang lain hanya menyarankan, tapi kalau kita tidak mau merubah diri kita, mustahil, hayhata, mustahil, impossible, kita akan memperoleh derajat tattaqun. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.